Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa belajar. Kalau saudara mendengar kata lanjut usia, lansia, usur, apa istilah tema kita? Mengobarkan kasih mula-mula di usia senja. Nah, kalau kita mendengar istilah-istilah itu tuh mikir apa? Jangan mikir kuburan, awas ya. Jangan, ayo, cepetan mikir apa? Mendengar kata usia senja, lanjut usia, usur, ya apalagi senior, ayo mikir apa cepetan? Mikir bangga. Mikir apa? Bangga. Bangga, cucu. Oke, iya, bangga. Betul. Harus bangga. Kalau kita, Bu Selvi bisa dengar suara saya? Bu Selvi bisa dengar? Kalau enggak bisa pindah ke sini. Nah, enggak apa-apa Bu Selvi. Dengar ya, puji Tuhan. Ini guru bahasa Inggris Bu Selvi. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengar kata usia lanjut, usia senja, usur, ya, dewasa, tua, senior, harusnya mikir bangga. Amin. Karena Tuhan memberi kita kesempatan. Tapi ada satu lagi yang di dapur bisa sambil dengar suara saya ya, dua ibu itu. Loh, yang di dapur jawab saya dulu dong. Oh, 3 orang. Yang di dapur bisa dengar ya. Oke. Yang pakai jilbab ibu siapa namanya? Bisa. Ani. Bu Ani sambil dengar ya, belajar. Oke. Satu hal lagi, enggak apa-apa Bu Merdi, biarin suara mereka supaya kita lebih nikmat, pasti lebih nyiapin makanan enak. Setuju ya? Enggak apa-apa, Bu Merdi biarin mereka masak, jangan diganggu. Terus saja. Oke. Satu hal lagi yang kita harus pikirkan kalau kita mendengar kata usia lanjut dan seterusnya. Berarti tabungan kita makin banyak enggak? Loh, saya nggak tanya tabungan duit sih. Serius. Nah ini loh saudara yang kita sering lupa. Pujian terakhir tadi itu membuat saya diminta untuk ngajari. Aku haus akan firman. Kalau kita bicara haus pasti bicara lapar bukan? Iya. Loh ya atau tidak? Iya. Nah, ternyata kata tabungan itu nggak cuma deposito uang. Jadi saya tidak tanya berapa jumlah saldo saudara, nggak urusan. Tapi yang kita harus lihat, ternyata makin tua usia kita, tabungan-tabungan itu makin banyak. Ngerti nggak maksud? Tabungan apa? Nah ini dia. Baca firman, rohani sekali itu Pak Gonda. Tidak. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Logika ya, jangan tersinggung. Wajar tidak makin tua usia kita, itu makin banyak musuhnya. Tidak jujur. Seulangi. Makin tua usia kita, ternyata tabungan kita makin banyak. Lu ya atau tidak? Tabungan musuh, ngerti maksud saya? Ada nggak seorang manusia nggak pernah tersakiti sehari sekali aja? Loh, saya tanya cepat jawab, saudara. Bisa nggak terjadi dalam satu hari ada orang nyinggung kita, nyakitin kita, ngomong jelek tentang kita? Bisa nggak terjadi? Bisa. Maka itu dalam hal ini berbahagialah orang pikun. Budek, betul. Ibu pendeta Ria berkata yang budek juga. Loh benar loh saudara. Ternyata orang pikun itu lebih sehat dari yang waras loh. Betul tidak? Kenapa orang pikun lebih waras, lebih sehat? Nggak mikir, lupa semua. Karena tabungannya kosong. Kok nggak amin? Harus kosong tabungan kita. Isi dengan yang baik, yaitu firman Tuhan. Saya kembali kepada lagu yang terakhir. Aku haus akan firman. Penuhilah bejanaku dengan firman. Saudara, semua manusia di dunia sangat percaya istilah yang keluar dari Amerika, dari dunia medis.
You are what you eat. Betul? Manusia itu siapa tergantung apa yang dimakan. Loh ya atau tidak? Ternyata soal makanan itu nggak cuma makanan-makanan perut. Begitu pula soal tabungan, nggak hanya soal tabungan uang. Tabungan kita akan sangat banyak tergantung apa yang kita tabung. Saya tanya, bisa nggak orang menabung sakit hati? Nah, rata-rata begitu. Bisa nggak orang menabung takut masa depan? Bisakah orang menabung kekhawatiran? Loh, coba jawab. Bisakah orang menabung kebencian, kemarahan, dan sejenisnya? Oh, berbahagialah kita yang usianya sudah kepala 6 ke atas. Kalau tabungan kita adalah kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka kita pasti akan sehat. Saya belum tanya kepada Pak Yanto, siapa milih tema yang bagus? Mengobarkan cinta mula-mula di usia senja ini. Keren sekali. Pak Tony. Oh, Pak Tony. Terima kasih. Ini yang betul. Di usia kita yang seperti ini, yang cepat atau lambat, kita harus sampai akhir hidup kita di dunia. Jangan minta panjang umur, minta kehendak Tuhan yang jadi. Untuk apa umur panjang kalau ngerepotin orang terus? Maaf, lo betul tidak? Lebih baik hidup yang ada itu bisa berguna jadi berkat buat orang lain. Maka itu tabungan yang paling baik apa yang kita makan. Artinya apa yang kita dengar. Nah, kalau kita berkata apa yang kita dengar, apa yang paling sehat yang kita dengar? Firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan. Mulai hari-hari hidup kita seperti itu. Mulai. Maka firman ini akan bekerja dahsyat dalam hidup kita masing-masing. Tadi Pak Yanto bilang, sudah sekian lama ketemu, maaf ya saudara, ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap beri saya kesehatan karena firman, bukan yang lain-lain. Pokoknya firman. Itu dia, dalam segala firman ini, maka kita akan dapat kekuatan yang luar biasa. Amin. Ini dia yang Tuhan rindukan terjadi atas kehidupan kita. Supaya makin tua usia kita, makin sehat roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena firman. Saya tanya, kata-kata orang bisa merubah hati kita enggak? Coba ingat, kata-kata orang bisa merubah hati kita enggak? Bisa. Maka seharusnya kata-kata Tuhan kita beri tempat yang lebih daripada kata orang. Amin. Karena kata Tuhan itu menghidupkan kita. Kata-kata Tuhan itu menyehatkan kita. Kata-kata Tuhan itu menyegarkan hidup kita. Karena firman itu makanan. Masih ingat Tuhan Yesus berkata di Yohanes 6, tubuhku adalah benar-benar makanan. Mau masuk Bapak? Ayo. Silakan. Pakai aja sandalnya, nggak apa-apa. Duduk mana? Sebelah sini bisa. Jangan Pak situ juga. Sebelahnya Pak Tony situ Pak. Lu jangan mundur Pak. Situ aja. Loh kok makin ke belakang? Iya. Firman itu makanan. Yohanes 6 Yesus berkata, tubuhku ini benar-benar makanan. Dan inilah makanan yang paling sehat dalam hidup kita. Maka kalau hanya firman yang kita berikan tempat di hidup kita, maka di usia senja ini kasih yang mula-mula tetap akan berkobar di hidup kita. Satu kata yang menyakitkan itu saudara beri tempat di memori saudara. Saya ulangi, satu kata yang menyakitkan dan itu saudara beri tempat di hidup saudara.
cukup merusak kesehatan kita. Betul atau salah? Maka itu jangan ingat yang jelek, beri yang benar masuk di hidup kita. Kita baca ayat yang pertama, Mazmur 73 ayat 1. Di usia senja seperti kita sekarang ini, jangan harapkan yang lain-lain. Maaf, kalau ada di antara kita sudah tua, pikirannya duit melulu, mau dipakai apa? Betul? Makin tua usia kita, makanya makin dikit atau makin banyak? Makin dikit atau makin banyak, keterlaluan itu. Ya toh, tidur kita pun makin dikit loh. Nah, jadi waktu yang ada di usia senja ini gunakan untuk mengisi firman Mazmur 73 ayat 1. Ya. Nah, hanya kebaikan Tuhan. Saya ulangi, hanya kebaikan Tuhan yang boleh jadi makanan kita tiap hari. Amin. Kalau pagi-pagi kita bangun langsung merasakan kebaikan Tuhan, hari itu kita sehat juga. Pagi-pagi kita bangun, lupakan semua kata-kata jahat yang pernah kita dengar. Biar kebaikan Tuhan yang ada. Itu berkat buat kita. Jadi di usia senja tetap sehat, tetap kuat. Hati kita tetap berkobar-kobar dengan cinta yang mula-mula itu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan baik bagi orang yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Ternyata Papa di surga tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Dengar, kebaikan Tuhan hanya bisa kita rasakan kalau saudara hidup nggak punya musuh. Hati yang bersih, hati yang murni, itu artinya hidup nggak punya musuh. Kok nggak ada yang aneh? Musuhnya banyak. Aduh. Saya ulang. Kebaikan Tuhan hanya bisa dinikmati oleh anak-anaknya yang hatinya bersih. Apa definisi hati bersih? Lupa lah. Tidak punya musuh. Pak Yanto, saya tuh nggak punya musuh. Cuma ada 4 orang saya tuh malas ketemu. Sama. Ada orang seperti itu? Musuh nggak punya, tapi malas ketemu ada. Sama itu musuh namanya. Maka itu Tuhan Yesus mengajar satu saja bukti bahwa kita mengampuni siapa saja kalau kita bisa makan bersama orang yang jahat punya hati kita. Betul? Saya beri contoh. Suami istri yang lagi jengkel, bukan marah. Tahu toh? Mana lebih ringan, jengkel atau marah? Loh, lebih ringan kok jengkel. Ya, mangkel orang Jawa bilang. Saya tanya suami istri jujur, bisa makan barengan hadap-hadap? Lah, bisa nggak mungkin. Tapi jengkel kok. Loh, betul tidak? Nggak usah pura-pura. Suami istri yang sedang jengkel bukan marah. Nggak mungkin bisa makan bersama. Lihat mukanya aja makanan steak jadi sandal. Betul nggak? Nah itu jengkel. Maka itu kalau kita lihat hukum Tuhan Yesus, yang bisa makan bersama berarti sudah berdamai dengan orang. Nah hari ini kalau masih ada di antara saudara yang masih punya koleksi musuh, ada nggak kira-kira orang hidup punya koleksi musuh? Ada. Nah itu bongkar lemari hati kita, bersihkan, ampuni semua mereka, karena hanya hati yang bersih dan hati yang murni yang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Saudara percaya kalau 24 jam penuh kita bisa merasa kebaikan Tuhan, tidur itu nyenyak, asam lambung normal, tekanan darah normal, betul, metabolisme tubuh kita normal semua.
Setuju? Karena hidup gak punya musuh, penuh damai. 24 jam penuh kita merasakan kebaikan Tuhan. Itu luar biasa. Serius. Maka itu bukan buang orangnya loh ya. Buang kejahatan orang itu, lupakan semua. Maka kita akan sehat. Rajin doa, tapi masih punya musuh. Bisa berpuasa doa itu? Tidak. Rajin puasa, tapi masih punya musuh, puasanya berguna enggak? Tidak. Rajin ibadah, tapi hati nggak bersih, nggak ada gunanya juga. Ini kuncinya membuat kita semua hidup itu bisa sehat. Karena hati ini bersih, hati ini murni. Pasti ada yang tanya, tapi gimana caranya supaya kita nggak punya musuh? Kan Tuhan Yesus sudah ngajar, ampuni. Betul? Masih ingat doa Bapa kami? Apa itu? Kalimat yang ketiga. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu hukum yang tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hidup tanpa musuh. Jengkel saja tidak. Apalagi marah, apalagi dendam. Tidak. Jauhkan itu. Tadi malam saya diwawancara oleh seorang reporter muda. Karena dia sering mengikuti saya lewat kota-kota di sosial media. Dan baru tadi malam dia itu ketemu. Pak Pendeta, tolong jelaskan. Mungkinkah kita bisa mengasihi orang tanpa syarat seperti Tuhan mengasihi kita tanpa syarat? Nah, buat saya pertanyaannya ini dalam hati saya mikir, jangan-jangan kamu punya musuh banyak. Tapi saya nggak ngomong. Ya, mau wawancara, saya nggak tahu dia akan upload di podcast mana, saya nggak tahu. Saya bilang, bisa. Tuh, masa? Apakah kalau saya disakiti orang, saya bisa melupakan? Bisa. Kalau mau. Dia siapkan plot saya itu 40 menit. Saya bilang, nggak bisa, ini saya mau pulang. Dari tempat acara itu ke tempat anak kami tinggal di Central Park itu 1 jam lebih. Itu sudah jam 9 lewat. Ternyata saya cuma ngomong 5 menit. Selesai. Tapi saya tanya, masuk akal nggak yang saya katakan? Iya sih, ya sudah. 40 menit jatahnya cuma 5 menit selesai. Saya katakan, kalau Bapa di surga bisa mengasihi kita tanpa syarat, dan dosa yang kita lakukan sekali diulang atau cukup atau kurang? Ayo, satu dosa berapa kali kita pernah ulang? Nggak ngitung, kebanyakan. Betul? Dan apakah ketika kita datang dengan dosa yang sama, Papa bilang, bosan aku dengan kamu? Begitu kata Papa? Tidak. 1:9. Jadi kalau Tuhan bisa mengampuni dosa kita, maka seharusnya kita pun bisa buat itu kepada yang lain. Amin. Karena itu yang Tuhan minta atas hidup kita. Terus saya bacakan Mazmur 113. Coba lihat 103. Coba lihat ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Ini luar biasa. Dia sampai heran. Dia silakan slot 40 menit, cuma 5 menit selesai. Ya mau ngomong apa lagi? Gak usah bertele-tele. Udah, kita baca Mazmur 103 13. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan. Betul? Loh, betul? Semua orang tua, saya tanya papa mama, sejahat-jahatnya anak kita, ada mantan anak? Ada mantan anak? Bisa tanya, ada nggak mantan anak? Nggak ada. Seperti itu Papa mengasihi kita. Seperti Papa sayang kepada anak-anaknya. Maka demikianlah Tuhan sayang kepada kita yang takut akan Dia. Jadi hidup tanpa musuh. Ayat 12. Masih Mazmur 103. Ayat 12. 1,
2, 3. Jauh timur dan barat demikian jauhkan daripada kita pelanggaran. Luar biasa. Sejauh timur ke barat. Saudara perhatikan. Jauh sebelum ada manusia mengetahui dunia ini bulat, tapi pencipta alam semesta sudah menuliskan hukum ini. Saudara tahu nggak bedanya dosa kita dibuang dari utara ke selatan dengan Tuhan membuang dosa kita sejauh timur ke barat? Tahu nggak bedanya? Coba jawab. Saya tanya jawab. Tahu nggak bedanya? Nggak tahu. Oke. Titik utara, titik selatan ada atau tidak? Namanya kutub utara, kutub selatan. Jadi kalau Bapa mengampuni kita sejauh utara ke selatan, Ada batasnya. apa? Berarti ada batasnya loh. Nah, bisa ketemu lagi. Loh, jajak ngomong saudara. Katakan dia gitu, saudara. Lu ingat atau tidak? Kalau dia membuang dosa kita dari utara ke selatan atau selatan ke utara, tetap ketemu. Dunia ini bulat, bukan benjol. Ada titik barat, titik timur? Enggak. Jawab, ada tidak? Tidak. Tidak, karena memutar terus. Ngerti maksudnya? Tahun 79 bulan Juli, pertama kali saya mendengar khotbah ayat ini yang buat saya bertobat sampai hari ini. Lama loh, Juli tahun 79 di Sarangan. Pengkhotbahnya namanya Gary Stephen, orang England yang tinggal di Hong Kong. Saya nggak tahu dia masih ada atau tidak. Itu khotbah pertama yang saya dengar, judulnya Tuhan itu Pelupang. Kira-kira kalau saudara dengar khotbah, ya diajak dengar khotbah Tuhan Pelupang, senang nggak dengarnya? Wih, saya juga senang. Masa sih Tuhan pelupa? Ayo kita jujur aja ya, namanya manusia. Mana yang lebih kita gampang hafal? Kita utang orang atau orang utang kita? Cepetan. Enggak, itu jatuh manusia. Betul? Kalau ada orang utang kita, susah lupanya. Kalau kita yang utang, kurang ajar, betul. Itulah manusia. Nah, Gary Stephen waktu itu dia masih kuliah. Suatu hari rumitnya, jadi dia di asrama dengan seorang temannya, jadi berdua. Pas dia mau masuk kamar, dia batalkan karena Gary mendengar temannya lagi berdoa, menangis, mengaku dosa, minta ampun. Dia heran, salah apa dia? Kok sampai serius betul doanya? Itu tahun 79. Saya nggak tahu kisahnya tahun berapa. Dia tunggu, akhirnya teman itu keluar. Dia nggak tanya. Nah, temannya keluar, dia berdoa, Tuhan, boleh nggak saya tahu teman saya tadi ngaku dosa apa? Jadi Stephen mendengar jawaban, maafkan nak, aku sudah lupa. Terus jadi Stephen bilang, Tuhan yang benar, belum 10 menit loh doa tadi. Saya nangis. Tuhan jawab, benar, aku lupa. Percaya? Loh, saya tanya, percaya? Percaya apa itu? Tuhan lupa. Karena dia membuang dosa kita sejauh timur ke barat. Ini pewawancara saya tadi malam bingung-bingung. Ini memang itu caranya. Amin. Ayo, saya tanya, jangan tersinggung. Mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Jawab. Nah, saya tanya cepetan jawab. Mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Yang benar. Ya, yang ngomong kan ada mertuanya di sini. Saudara, kita harus ngaku. Ternyata firman mama mertua lebih gampang nyantol. Kenapa firman mama mertua lebih gampang nyantol? Karena direnungkan siang dan malam. Betul enggak?
Satu kalimat yang Mama mertua ucapkan. Pagi diucapkan, siang direnungkan, malam direnungkan, besok direnungkan lagi. Kenapa Papa ngomong gitu? Kenapa? Ya biasanya mantu-mantu seperti itu pasti katanya ipar-ipar yang lain. Mama ngomong gitu juga gak ke kamu? Loh, betul tidak? Karena firman Mama mertua direnungkan siang dan malam, pakai dinyangkok. Tapi firman Tuhan kita nggak pernah renungkan siang dan malam, kita lupa. Mau mengampuni? Apa artinya mengampuni? Kalau saya pakai bahasa Inggris bagus. Forgive is forget. Mengampuni itu melupakan. Bukan diingat lagi, diulang lagi. Tidak, selesai. Bagaimana cara kita bisa melupakan? Ya jangan diingat-ingat. Muncul tolak. Enggak, aku enggak mau ingat. Aku mau simpan firman Tuhan di tabungan pikiranku ini. Betul? Kalau saya berkata tabungan tentang uang, ada bunganya enggak? Walaupun kecil, dikit. Nah, nabung sakit hati, bunganya dendam. Catat itu. Betul tidak? Nabung kekhawatiran, bunganya sakit. Ya, saya punya konsep. Orang yang mata duitan, artinya apa itu mata duitan? Ayo jawab, apa itu mata duitan? Apa duit, ngomong apa aja duit. Kerja ini, kerja itu, diajak ke sini, dari situ, dapat berapa? Nah, orang yang mata duitan saya ajari, nggak usah sering-sering periksa tekanan darah, cek saldo saja. Serius, orang yang mata duitan begitu ngecek saldo tinggi, tekanan darah normal. Betul? Begitu ngecek saldo kurang, tekanan darah. Karena mata duitan. Semuanya diukur dengan duit. Betul atau tidak? Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya nabungnya firman. Wah, hidup ini akan sehat karena firman itu makanan yang membuat metabolisme tubuh kita sempurna, sehat. Maka itu yang dengar firman di tahun baru ini, jangan bodoh terus. Tabungan-tabungan kebencian, dendam, buang itu. Amin. Bersihkan hati ini supaya kita sehat. Yesaya pasal 36 ayat 25. Yesaya coba lihat dulu, apa itu? Yesaya 36 25 ayatnya apa coba? Ayo. Apa? Ya betul. Yesaya 36 ayat 25. Ini jaminan untuk hidup sehat. Yesaya 36 ayat 25. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mencurahkan kepadamu air jernih. Nah, stop dulu. Ini detox. Saudara tahu istilah detox? Membuang racun di hidup kita. Saudara, kalau detox secara medis mahal atau murah? Mahal. Tapi ribuan tahun sebelum dunia kedokteran menemukan detoksifikasi untuk hidup sehat, ternyata Papa di surga sudah menyediakan itu. Aku akan mencurahkan air jernih, bukan air putih loh. Air putih itu susu yang akan mentahirkan kamu. Kata tahir itu dari bahasa Arab. Nah, dalam bahasa medis itu detox. Luar biasa. Apa itu air jernih? Hati yang Firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Ini jaminan untuk kita sehat. Katakan amin. Aku akan mencurahkan air jernih kepada kamu untuk apa? Baca lagi. Mencairkan, mendetoks kamu dari apa? Kenajisan. Itu radikal bebas. Masih ingat istilah radikal bebas? Kotoran yang ada di udara, kotoran yang ada di makanan, di minuman kita, itu kenajisan. Dia detox. Yang kedua, dari apa lagi? Berhala-berhalamu. Tahu kata berhala? Bukan patung, hobi.
Hobi nggak harus olahraga. Ada nggak orang hobinya sakit hati? Ada. Gampang tersinggung. Betul? Lagi berdiri dengan seseorang nggak kenal, tiba-tiba sebelah ketip-ketip ada orang tersinggung. Kenapa kamu ngeliatin aku? Betul. Nah, ini berhala-berhala itu jujur masih ada kecanduan apa di antara kita? Reksa. Itu berhala. Hati-hati. Enggak merokok tapi terikat dengan rica, dengan cabai. Ada nggak orang seperti itu? Apa saja itu bentuk berhala. Kalimat berikut apalagi? Aku akan. Nah, diulangi lagi. Aku, kata Papa, Yahweh Tuhan kita, akan mentahirkan, mendetoks kamu, membersihkan kamu. Terus apa lagi? Nah, Tuhan akan berikan kita hati yang apa? Hati yang baru. Apa itu hati yang baru? Bersih. Saudara dengar. Ketika seorang teman baik saya, dia pendongeng, itu kira-kira tahun 80-an awal yang lalu, saya pertama kali dengar kata sirosis. Saya tanya, apa itu sirosis? Tahun 80-an. Masih ingat apa arti sirosis? Gak usah bilang kanker dulu. Hati yang kering, hati yang membatu, sirosis. Saya baru tahu. Tapi puji Tuhan dia bisa bertahan sampai 15 tahun. Terakhir harus cangkok hati, tapi mereka nggak punya biaya, keluarganya bilang menyeraja pada Tuhan. Akhirnya meninggal. Nah, dari situ saya ngerti. Ternyata betul istilah keras hati itu ada secara fisik juga. Lever bisa mengeras, hati bisa mengeras. Penyebab utamanya. Nah, pendoa ini orang Jawa Tengah. Hobinya minum jamu Jawa. Jamu Jawa tahun-tahun dulu masih murni ramuan. Tapi ternyata jamu Jawa sekarang banyak yang sudah diganti, bukan herbal lagi. Nah, ternyata itu buat levernya mengeras. Wih, ngeri sekali. Sama seperti kecap, saudara. Sekarang sudah lama saya nggak suka kecap. Karena cari kecap yang hasil dari kedelai itu sudah susah. Semuanya artifisial. Betul tidak? Maka itu hati-hati yang suka hobi kecap. Itu gula semua, saudara, ternyata. Dan itu nggak sehat. Jadi, kalau ini ada berapa? Memberi hati yang baru itu 26. Ya, perhatikan. Apakah memberi kamu hati yang baru? Dan kalimat berikut keren. Dan roh yang baru. Dan roh yang baru terus. Ya, supaya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah, ini serosis. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang kering. Wih, ngeri sekali kalau kita tidak hidup dalam firman. Bersyukur, saudara, bahwa di firman Tuhan ini ada banyak resep obat yang gratis dan mujarab. Kok nggak amin sih? Jangan makin tua langganannya apotek terus. Aduh, usahakan jauhkan obat-obatan kimia, jauhkan. Serius. Bersyukur kami berdua suami istri yang usia kami sudah di kepala 7, saya ambil, tapi nggak ada obat-obatan yang dikonsumsi. Hari Kamis malam kemarin saya operasi mata. Ya, hari Rabu diperiksa semua. Pertanyaan yang sama adalah, sampai saya bosan juga ditanya, karena yang tanya kan ganti-ganti. Konsumsi obat apa yang rutin, konsumsi apa? Saya bilang, ya sesekali vitamin C itu pun nggak rutin. Wah, hebat Pak. Bapak nggak konsumsi obat pengencer darah, obat darah tinggi. Yang enggak itu. Saya cukup menjaga. Mereka heran. Usia yang sekarang ini hampir 70. Tahun depan saya 70. Tapi Tuhan jaga. Karena firman ini, saudara. Ya, di tas istri saya pun, di tas saya tidak ada obat-obat painkiller. Tolong yang suka bawa obat itu Panadol, Decolgen, paracetamol atau apa, buang itu pengganggu liver. Setuju? Ngeri, saudara. Lebih baik pakai firman.
Ini nggak amin. Punya apotek saya minta maaf. Lu serius loh. Hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang pola makan kita benar secara roh, secara fisik, kita akan sehat. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, karena mau operasi mata, maka saya di general check up, ya, EKG semua, darah, urin semua. Nah, hasilnya saya tunjukkan pada beberapa saudara. Salah seorang yang tahu, kalau lihat hasil lab ini, Koden ini usianya nggak seperti ini. Saya bilang bersyukur Tuhan jaga luar biasa. Karena firman ini, tanya istri saya, tanya anak-anak saya nggak mau ngumpulin kata orang. Saya punya prinsip begini, kalau orang ngomong itu kepada saya dan itu benar saya lakukan, saya berterima kasih pada dia. Kok nggak dia ngamen? Artinya apa? Berterima kasih pada orang yang ngomongin. Diingat. Tapi kalau dia katakan nggak benar, saya tetap senyum. Biar waktu yang membuktikan. Maka hati tetap bersih. Serius. Tuhan luar biasa menjaga hidup ini. Coba baca Alkitab 26 ya. Supaya tidak ada serosis, baik secara fisik maupun secara rohani. Hati tetap lembek dan lembut. Baca serentak, 1, 2, 3. 1. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan aku berikan kepadamu hati yang wow, luar biasa. Coba bacakan terjemahan yang lain. AYT. Aku akan memberimu sebuah hati yang baru dan roh yang baru akan aku taruh di dalammu. Haleluya. Dan aku akan membuang hati yang keras dari tubuhmu dan memberimu hati yang lembut. Amin. BIS-nya coba lihat. BIS. BIS-nya, oke. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Pikirannya. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Ada TS-nya enggak? TSI ada di atasnya. Enggak ada di bawahnya. Biasa perjanjian lama enggak ada TSI-nya semua. Enggak ada ya? FIH-nya coba, FIH. Ini biar turunkan dulu. Ini loh saudara, firman Tuhan itu obat, katakan amin. Kalau kita makan dia tiap hari, renungkan, hidup ini sehat ya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Amin. Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar, serta memberikan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa dan memberikan kepadamu hati yang baru, yang lembut dan penuh kasih. Percaya obat yang manjur? Ya. Serius. Kerusakan fatal di kesehatan kita, ini dunia medis, itu karena pola makan yang salah. Betul atau tidak? Maka itu istilah kedokteran tadi. Kita adalah apa yang kita makan. 80% penyebab kita sakit itu karena mulutnya rakus. Betul atau tidak? Maka itu ribuan tahun yang lalu Papa sudah memberi kita hikmat lewat Musa. Yang ini boleh kamu makan, yang itu nggak boleh kamu makan. Masih ingat? Nanti cari di kitab Imamat, kitab Keluaran, ada peraturan itu. Nah cuma masalahnya, yang Papa larang itu enak semua. Betul atau tidak? Ya supaya kita jaga diri untuk hidup dalam kebenaran ini. Maka itu kalau hari ini tabungan-tabungan kita, makanan minuman kita yang masuk lewat mata, lewat telinga, lewat hati, lewat pikiran, itu semuanya sehat, termasuk yang lewat mulut, hidup ini pasti sehat. Di masa lanjut usia kita tetap sehat, nggak akan ngerepotin orang. Amin. Tuhan itu sungguh luar biasa akan hukum ini. Masih ingat obat yang manjur itu apa?
Hati yang gembira. Makin orang gila jarang sakit. Lu betul nggak, Sur? Coba yang punya tetangga orang gila, sehat terus, Sur, dia. Orang gila itu dikatakan gila lu. Betul nggak? Tapi ya jangan gila dulu baru sehat, jangan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, stres, benci, tidak mengampuni, khawatir, takut, itu semua semangat yang patah. Akan ngapain? Mengeringkan tulang. Kalau saya punya kita bahasa Jawa enak. Ati sing semplah, patine alon-alon. Hati yang patah, matinya pelan-pelan. Karena penyakitnya banyak. Mau berubah mulai hari ini? Yes. Betul? Hidup dengan firman, apa-apa firman, maka di usia lanjut kita tetap sehat, maka kita bisa penuh dengan kasih yang mula-mula, bisa semangat. Jadi jangan merasa loyo, ya kalau usia bertambah terus, janji Tuhan akan membebaskan, menghidupkan kita secara luar biasa. Coba ngomong kiri kanan, mau sehat gak? Ayo, yang gratis loh, ada yang gratis. Apa yang sehatnya gratis? Firman, renungkan firman siang dan malam, itu detox. Ya, hati yang batu diganti dengan hati yang bersih oleh Tuhan kita. Mau sehat-sehat tahun ini dan seterusnya. Biarlah sampai hari Tuhan panggil kita tetap sehat. Amin. Terjadi asal hati kita murni, bersih. Apa tadi hati murni dan bersih? Hati yang nggak punya musuh. Nggak punya musuh. Ampuni mereka semua. Sebagaimana Bapa mengampuni kita ngampuni mereka juga. Amin. Dan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya.